What's up, dude? Welcome back to my channel. Gung, jadi ini aku ada cerita tentang fenomena horor. Ini akan aku ceritakan sekarang, dan cerita ini aku dengar-dengar dari tempat nongkrong sih sebenarnya. Jadi kan aku sempat nongkrong sama teman-teman. Nah, ada tentang cerita ini yang aku dengar. Jadi ceritanya tuh gini. Ada sebuah perlombaan mancing, dan itu tempatnya bukan seperti perlombaan mancing pada umumnya. Jadi biasanya orang mancing kan di kolam pemancingan, apa namanya, sungai biasanya, aliran biasanya sungai, biasanya kayak ada apa namanya, yang biasa petak-petak itu, tambak. Iya, seperti tambak. Seperti tambak lah. Nah, tapi ini beda. Jadi ini kolam pemancingannya itu bekas galian proyek untuk bangunan. Paham kan maksudnya? Kan biasanya bangunan gede itu kan digali dulu bawahnya itu buat untuk membuat fondasi. Nah, jadi galiannya itu tergenang air. Karena hujan, tergenang air. Karena udah lama proyeknya itu nggak dijalankan, cuma digali doang kan. Akhirnya banjir lah di sana. Nah, sempat warga setempat mengisikan ikan di sana. Melepaskan ikan. Dilepaskanlah ikan sana, dan akhirnya sampai banyak. Dan akhirnya jadi tempat pemancingan. Nah, di sanalah perlombaan itu dimulai. Jadi kondisi di kolamnya itu pinggir-pinggirnya itu udah semak belukar. Oh, jadi seperti lingkaran, jadi dikelilingi dengan semak belukar. Ya, mirip lah seperti itu. Bukan lingkaran sih, bentuknya kotak. Bentuknya kotak, dan pinggir-pinggir itu semak belukar. Nah, di sana ada perlombaan mancing. Jadi H-1 sebelum perlombaan itu ada orang yang mau mancing di sana. Nah, orangnya ini mancing itu malam hari. Yang mau mancing itu calon peserta? Kurang tahu itu ya. Yang mau mancing itu kurang tahu. Pokoknya dia datang malam hari, pengen mancing di sana. Jadi H-1 kan masih ada panitia di sana. Terus ketika panitia pun mengizinkan, karena dia ingin mancing kan, karena panitia mengizinkan. Dan akhirnya waktu itu suasananya hujan, nggak terus sih, hujan gerimis. Jadi jam setengah 12 malam, hujan gerimis, dan panitia yang menjaga di sana dia tuh pamit pulang kepada pemancing ini. Jadi dia berkata, "Pak, masih mau mancing di sini? Kalau masih, saya mau balik pulang. Bapak nggak apa-apa, saya tinggal sendiri." Karena mungkin sudah kayak terlalu larut ya. Larut malam, dan itu posisinya jam setengah 12, hujan lagi kan. Akhirnya si pemancing ini pun ingin tetap di sana, dan mancing. Akhirnya ditinggalin lah pemancingnya sendiri. Singkat cerita, pemancingnya ini mendapatkan ikan. Ketika pemancingnya ini mendapatkan ikan, dia tuh ketika ngelepas ikan itu kan bingung tuh nyari kain untuk bersih, ngelap tangannya tuh. Bingung dia untuk nyari kain ngelap tangan. Akhirnya di belakangnya dia di sini dia nemukan kain putih, tapi arah matanya tuh ke gini, ke pancingnya, ke depan, ke arah pancingannya. Ke arah pancingannya. Matanya ke sana, dia ngelap, habis itu masang umpan lagi. Ketika dia masang umpan dan lempar umpannya tuh, dia ngerasa aneh. Kok ada kain? Kok bisa ada kain di sini? Baru dia noleh ke belakang, ternyata itu sosok perempuan terbang, tanpa wajahnya nggak kelihatan apa, karena udah ketutupan rambut. Ya bisa dibilang kita gambarkan seperti kuntilanak lah. Sosok kuntilanak yang dia lihat. Sontak dia berlari kan. Berlari karena paniknya, alat pancingnya ditinggalin, dia berlari. Akhirnya dia terpleset. Terus? Terpleset di kolam itu. Dan karena kolamnya itu sangat, kan pondasi bangunan itu kan langsung los ke bawah. Langsung los ke bawah gitu kan. Di bawahnya ada lumpur mungkin. Ya, lumpur kan, karena apalagi itu tergenang air dan lumpur. Nah, jadi posisinya itu kolamnya tuh dalamnya 2 meter. Dalam 2 meter lebih bahkan kayaknya. Dan itu langsung los. Posisi pemancing ini nggak bisa berenang sama sekali. Dan dia sendiri di sana, dia kepleset, jatuh, dan meninggal dunia.
keesokan harinya ketika perlombaan dimulai ditemukan mayat di sana. Mayat si pemancing ini, dan akhirnya perlombaan pun dibatalkan. Itu tanya. Jadi ngomong masalah mancing ini ada sih juga pengalaman, bukan pengalaman saya, sesama teman mancing. Oke. Jadi waktu itu dia ceritanya berangkat mancingnya itu sekitar jam 8 malam. 8 malam Di area di sekitaran tol Bali Mandara. Oh, tol Bali Mandara, tol yang di laut ya. Kalau ini mancingnya di laut ya? Di laut. Oke. Nah, ini jadi dia berangkatnya jam 8. Nah, setelah dia prepare dan dia berangkat, setelah dia ini tanpa dia nyewa kayak perahu, Boot lah. Ya bisa dibilang boot. Nah, jadi dia nyewa bootnya itu dia tidak dengan orang yang tahu area, maksudnya yang tahu Orang asli sana. Jadi dia memberanikan diri untuk, Berarti dia sendiri atau sama teman-teman? sama teman bertiga, entah bertiga atau berempat. Jadi dia memberanikan diri menyewa dengan mengendarainya sendiri. Oke. Jadi pada malam itu dia sudah berangkat. Nah, di awal berangkatnya itu dia tidak merasakan apa-apa. Maksudnya dia biasa saja, tidak ada merasakan yang suatu hal yang aneh lah apalah. Nah, jadi sesampainya dia di di tengah laut, bisa dikatakan di tengah laut. Nah, jadi kan dia posisinya tuh mancingnya itu dia keesokan harinya baru dia balik ke darat untuk pulang. Keesokan harinya kira-kira itu berapa jam ya mancing? Dari jam 8? Dari jam 8 sampai jam 6, jam 7 pagi. Berarti pagi dia balik ya? Pagi dia balik, jadi dia bermalam di laut. Oke. Bisa dibilang seperti itu. Nah, mungkin kalian semua di rumah mungkin tahu ya, bagaimana kondisi kita cuman bertiga saja di tengah laut yang sangat luas. Nah, mungkin di sana pas tengah malam itu dia merasakan sedikit agak aneh, karena di area tol Bali Mandara tersebut kan banyak ada tiang-tiang penyangga tol. Nah, jadi dia sudah merasakan dia tuh lewat di bawah penyangga itu, tapi dia masih melihat ada tol di depannya. Bentar, dia lewat ke penyangganya itu, di bawah penyangga itu, terus di depannya itu dia masih lihat tol. Berarti kayak dia melihat semacam dua tol ya? Dua tol. Jadi padahal itu aslinya satu tol. Sebenarnya satu tol kan, ada dua tol. Jadi karena tol Bali Mandara kan satu jalur. Jadi dia melihatnya itu, loh, kok aku sudah lewat di bawah. Bisa digambarkan seperti gini dong. Jadi ketika dia masuk ke dalam penyangga tol itu, dia melihat tol, berarti kayak dia melihat cermin tol itu. Bisa dikatakan seperti itu, tapi ini agak sedikit seram karena setelah dia melewati tol itu, di depannya itu kelihatan lagi kok ada tol lagi. Oke. Nah, setelah itu dia berpikir positif saja, jadi ini mungkin halusinasi atau apa, karena posisinya dia belum makan dan terombang-ambing dia di laut mungkin. Nah, jadi dia positif aja, dia tetap memancing pada saat itu. Pada saat tarikan ikan itu terus menerus, karena tidak terasa dia kan terus tarik strike. Jadi dia tidak merasakan suasananya itu sangat mencekam. Jadi dia pas lemparan berikutnya itu dia ngelempar kailnya itu alat pancingnya itu untuk nyari rumah ikannya itu. Dia berpikir, kenapa ini kok lama sekali tumben tidak disambar. Biasanya kan sekali lempar langsung disambar, lempar disambar. Nah, jadi dia berpikir kenapa tidak disambar. Nah, setelah dia selang waktu 5 sampai 10 menit baru pancingannya itu merasa agak sedikit tarikan ikan. Nah, setelah ditarik pancingan itu,
yang naik itu adalah bisa dikatakan ikan aneh. Anehnya ikan yang apa namanya? Yang pokoknya yang tidak umum lah. Karena kan mungkin di lautan itu banyak ikan aneh yang kita tidak tahu namanya satu persatu kan. Jadi ini benar-benar sangat aneh. Pokoknya ya jarang dilihat sama. Jarang banget, dan bahkan saya sendiri yang senang mancing pun tidak tahu yang namanya ikan itu ikan apa. Jadi pas dia narik apa namanya pancingannya dia yang dilempar di arah yang lain itu, dia narik ikan apa ini. Nah setelah dibawa pulang, belum dibawa pulang, dimasukkan ke tempat ikannya itu. Nah setelah jam 3 jam 4 itu dia mau balik lagi. Dia kan tidak pikir panjang, dia masukkan ikan, ini ikan, dapat ikan, masuk. Jadi dia balik melewati bawah tol itu lagi di daerah Klang, Nusa Dua. Melewati bawah tol itu tidak ada ujungnya. Jadi di bawah tol itu dia terus di depannya itu lagi kelihatan tol. Oh, berarti seperti gini ya, seperti cerita yang kita kemarin ceritakan di apa namanya, di rumah sakit Angker itu. Seperti saya ceritakan kan, teman saya ini saudaranya gini di rumah sakit itu kan, masuk ke portal dunia lain, kayak masuk ke dimensi lain. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi dia sekitar 3-4 kali itu melewati bawah tol. Jadi kan biasanya tol itu cuma satu, berulang-ulang dong dia. Ya, cuma masuk ya. Jadi pada saat itu pas melewati tol yang ketiga, dia berpikir, kenapa saya bisa melewati 3 kali tol, sedangkan jalan tol yang di Bali itu cuma ada satu. Berarti dia memang masuk ke dimensi lain. Bisa mungkin itu juga penyebabnya dia sampai pulang pagi ya. Jadi dia itu balik dari tengah laut, dari mancing itu sekitar jam 3 jam 4. Dia sampai di darat itu bisa jam 8. Waduh, berapa jam? Jadi jaraknya itu kita tinggal lurus saja untuk ke dermaganya. Sebenarnya kan tinggal lurus saja untuk dermaganya. Jadi kelihatan di kayak bakau-bakau itu. Di sana kita dermaga. Jadi kayak dermaga itu nggak ada ujungnya. Atau mungkin bisa gini, dia tuh sebenarnya nggak ada kemana-mana, tapi cuma dia di sana aja, ngerti kan? Bisa jadi, cuma dia mungkin dia merasa bahwa dia itu jalan terus, sedangkan dia tetap berada di sana. Sebenarnya dia tetap berada di sana karena emang pengaruh dunia lain yang mungkin dia tuh melihat bahwa dia tuh jalan. Kan emang ada yang seperti itu, karena aku nggak tahu juga istilahnya apa. Jadi ketika kita tuh sebenarnya diam di sini, tapi kita melihatnya kita tuh berada di lingkungan yang beda, dimensi yang lain lah. Padahal kita aslinya di sini, tapi yang kita rasakan tuh bukan seperti yang di sini. Jadi setelah itu dia setelah melewati 3-4 tol itu, akhirnya dia bisa sampai di dermaga. Nah, sampailah di dermaga, dia bertanya dengan yang punya penyewaan booth tersebut, "Pak, saya di sini tolnya berapa?" "Loh, tolnya 1, Dek." "Berapa?" "Saya tadi kok lewati 3 tol, Pak." "Loh, kok 3 tol?" Nah, diceritakanlah, adik sebelum berangkat mancing ini ada, kalau di Bali ya, kita ngomongnya di Bali, kita melakukan hal apapun yang memang di alam, kita pasti yang namanya sembahyang lah, bisa dikatakan. Seperti yang sering saya katakan kan, ketika kita melakukan dimanapun, kita harus tetap permisi, kita harus tetap minta izin. Balik lagi ke sana kan? Jadi di sini dia tidak bisa dikatakan kalau orang Bali itu mengaturin canang. Biasanya kan sebelum siapapun di sana biasanya ada banyak canang di sana. Jadi dia mengabaikan itu. Ya, intinya minta izin. Minta izin intinya pokoknya. Jadi setelah dia cerita, setelah dia cerita itu, dia bertanya, "Pak, ini saya dapat ikan aneh." "Ikan apa?" Nah, dikeluarkanlah ikan itu, baru dilihat tidak ada. Berarti ikannya itu
diambil dimasukkan ke dalam wadah. Habis itu ketika sampai di darat, ikannya itu tidak ada. Pas. Jadi dia pun syok gitu loh, kejadian apa gitu yang menimpa dia gitu loh. Jadi setelah itu dia cukup vakum lama untuk memancing. Tapi ikan-ikannya yang lain tuh masih ikan-ikan yang umum, cuma yang aneh aja. Cuman ikan yang aneh itu aja yang maksudnya yang dia mau tunjukkan ke orang yang tahu daerah, orang asli sana itu ikan apa ini. Jadi dia ikannya itu sudah tidak ada di dalam kotak itu, sedangkan kotak itu terkunci rapat. Oke, berarti ya gitu tadi ya, dimanapun kita berada tetap harus kita permisi, minta izin, karena dimanapun dan kapanpun kita di sini bukan hanya sendiri kan. Betul. Benar, bukan hanya manusia saja yang hidup di dunia. Kita harus jadi orang yang sopan santun lah. Ya, dia percaya atau tidak percaya. Kalau kalian maksudnya percaya ya kalian, kalau kalian nggak percaya, misalkan tidak percaya dengan hal itu, ada baiknya cari aman lah. Apa salahnya sih kita minta izin kan, kita permisi kan, nggak salah, walaupun kita nggak percaya sebenarnya. Jadi ada lagi nggak? Mungkin itu aja dulu, nanti jadi sekian dulu dari cerita malam ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar makin semangat berkaryanya. Dan besok lagi kita akan buat video tentang cerita-cerita lain lagi. Semoga cerita ini terus berkembang. Terima kasih semuanya. Terima kasih.